Video ini akan membahas tentang Sumpah Pemuda. Jadi nanti yang akan dibahas adalah mengenai latar belakang, pelaksanaan, serta hasilnya dari pelaksanaan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi silakan ditonton, simak, dan pahami video yang akan disampaikan. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelum masuk ke materi tentang pelaksanaan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, kita akan melihat dulu organisasi kepemudaan yang berkembang pada masa kolonialisme Belanda. Jadi perlu kita ketahui bahwa acara Sumpah Pemuda itu dilaksanakan atau dipelopori oleh berbagai macam organisasi kepemudaan. Nah, apa saja organisasi kepemudaan yang lahir dan berkembang pada masa kolonialisme Belanda? Sejak tahun 1915 itu telah berdiri beberapa organisasi kepemudaan ini yang bersifat kedaerahan. Jadi di masing-masing daerah itu muncul berbagai macam organisasi. Kemudian dalam perkembangannya, sifat kedaerahan tersebut melebur dan berubah menjadi rasa persatuan untuk mewujudkan semangat nasionalisme Indonesia. Organisasi kepemudaan tersebut antara lain Tri Korodharmo, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Minahasa, dan masih banyak organisasi kepemudaan lainnya yang bersifat kedaerahan. Nah, dari organisasi kedaerahan ini melebur menjadi satu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa persatuan dan nasionalisme Indonesia. Kemudian dari berbagai macam organisasi kepemudaan tersebut, organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan tersebut akhirnya melaksanakan kongres. Nah, kongres ini nanti ada dua, jadi 2 kali kongres. Untuk kongres pertama atau Kongres Pemuda 1 itu dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Ini bertempat di Jakarta. Pesertanya adalah Jong Java, Jong Sumatera, dan Jong Ambon. Nah, tokoh-tokohnya ada Bahder Johan, ada Sumarto, Jan Taule, Paul Pinontoan, dan Tabrani. Tujuan dari Kongres Pemuda pertama atau Kongres Pemuda 1 ini adalah mewujudkan persatuan dan menanamkan semangat kerjasama antar organisasi kepemudaan di Indonesia. Hasilnya adalah pembentukan komite khusus yang bertugas menyiapkan penyelenggaraan Kongres Pemuda. Ketua komite ini adalah Tabrani. Jadi itu tentang Kongres Pemuda 1, di mana memiliki tujuan untuk mewujudkan persatuan dan menanamkan semangat kerjasama antar organisasi kepemudaan di Indonesia. Nah, hasilnya adalah pembentukan komite khusus yang bertugas untuk menyiapkan penyelenggaraan Kongres Pemuda. Kemudian bagaimana perkembangan Kongres Pemuda 1? Pelaksanaan Kongres Pemuda 1 ini memunculkan kesadaran bagi para pemuda terhadap perlunya bahasa persatuan. Peserta yang hadir pada Kongres Pemuda 1 itu sepakat menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Nah, kemudian pembahasan mengenai penggunaan bahasa Indonesia itu akan dibicarakan lagi pada Kongres Pemuda selanjutnya. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1926, pemuda kembali mengadakan pertemuan. Ini yang dihadiri oleh
beberapa perwakilan dari Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan Jong Minahasa. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan tentang pembentukan Jong Indonesia. Tujuan utama Jong Indonesia adalah menanamkan dan mewujudkan cita-cita persatuan seluruh Indonesia. Kemudian Jong Indonesia berubah menjadi Pemuda Indonesia. Itulah tentang pelaksanaan Kongres Pemuda pertama dan perkembangannya, yang pada akhirnya dari beberapa organisasi kepemudaan tersebut itu berubah ya, dari organisasi yang bersifat kedaerahan menjadi organisasi yang bersifat nasional, yang akhirnya nanti berubah menjadi atau bernama Pemuda Indonesia. Baik, kita lanjutkan tentang pelaksanaan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II itu dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pesertanya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia sebagai inisiator, kemudian organisasi dari beberapa daerah ya, yang memiliki semangat yang sama, yaitu untuk meningkatkan persatuan dan nasionalisme Indonesia, yaitu Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Islami Tetbon, Pemuda Betawi, dan Pemuda Indonesia. Kongres Pemuda II itu dihadiri oleh 750 perwakilan dari organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Tokoh-tokohnya seperti ketua itu Sugondo Joyopuspito dari PPPI, kemudian wakilnya adalah Joko Marsaid dari Jong Java, sekretarisnya adalah Muhammad Yamin dari Jong Sumatera, Bendahara Amir Sarifuddin dari Jong Batakbon, kemudian ada 5 pembantu atau asisten. Pembantu 1 Johan Muhcai itu dari Jong Islami Tenbon. Kemudian Konco Sungkono dari Pemuda Indonesia. Pembantu 3 Senduk ini dari Jong Celebes. Pembantu 4 J Leimena dari Jong Ambon, dan pembantu 5 itu Rohyani dari Pemuda Betawi. Pada Kongres Pemuda II ini terbagi dalam 3 agenda besar atau 3 rapat, 3 kali rapat. Ya, jadi nanti kita akan melihat dari masing-masing agenda. Agenda pertama atau rapat pertama ini bertempat di Gedung Katolik Jongilen Bon pada tanggal 27 Oktober 1928. Ini kegiatan pembukaan atau acara pembukaan. Ini dibuka langsung oleh Ketua Pelaksana yaitu Sugondo Joyopuspito. Pada rapat pertama ini ada pemaparan dari Muhammad Yamin tentang arti persatuan dan kaitannya dengan peranan pemuda. Muhammad Yamin berpendapat bahwa ada 5 faktor yang mampu memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Jadi pada rapat pertama ini adalah agenda pembukaan yang dibuka langsung oleh Ketua Pelaksana, dan pemaparan materi yang disampaikan oleh Muhammad Yamin ada 5 pendapat atau 5 faktor yang mampu memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Jadi para pemuda ketika itu diberi pengarahan oleh Muhammad Yamin, dibakar rasa nasionalismenya untuk mewujudkan
kemerdekaan Indonesia. Yang pada akhirnya Indonesia baru merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian rapat kedua atau agenda kedua ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di gedung UUS Jeva Bioskop. Adapun pembicara pada rapat kedua ini adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi. Kedua tokoh tersebut berpendapat bahwa setiap anak di Indonesia itu harus mendapatkan pendidikan kebangsaan dan nilai-nilai demokrasi. Kemudian panitia juga menunjuk Sunario dan Ramelan untuk memaparkan pemikirannya. Sunario mengemukakan tentang pentingnya penanaman nilai nasionalisme, demokrasi, dan kepanduan. Sedangkan Ramelan berpendapat bahwa kegiatan kepanduan itu tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional Indonesia. Kemudian kita akan lanjutkan untuk agenda yang ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di gedung Indonesia's Clubis. Rapat ini adalah finalisasi dari rapat sebelumnya. Pada rapat ketiga ini menghasilkan beberapa keputusan penting. Ya, nanti akan kita bahas pada hasil rapat dari rapat yang ketiga. Yang pertama adalah penetapan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Yang kedua, penetapan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia. Yang keempat, peleburan semua organisasi pemuda menjadi satu wadah yang bercorak nasional. Kemudian yang terakhir adalah pengucapan ikrar sumpah pemuda. Ada 3 ikrar sumpah pemuda atau biasa disebut dengan Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itulah pembahasan-pembahasan tentang acara-acara dalam Sumpah Pemuda yang dimulai dari Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2. Dalam Kongres Pemuda 2 ini ada 3 agenda besar atau rapat besar. Rapat pertama, kedua, dan ketiga. Dan puncaknya adalah pada rapat yang ketiga, yaitu pengikraran Sumpah Pemuda. Selanjutnya kita akan membahas ataupun mengambil makna dan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah rasa persatuan. Pernahkah mendengar kata-kata bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Nah, peribahasa tersebut merupakan cerminan dari nilai persatuan yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Sebagai sebuah pernyataan kebangsaan, Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh pemuda yang berasal dari berbagai daerah, suku, agama, dan golongan. Perbedaan latar belakang tersebut tidak menghalangi para pemuda untuk bersatu. Para pemuda memiliki kesadaran bahwa perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia tidak akan terwujud tanpa adanya komitmen persatuan di antara kita semua.
Itulah salah satu nilai Sumpah Pemuda, yaitu akan pentingnya rasa persatuan. Kemudian yang kedua adalah rasa cinta tanah air. Sebagai sebuah ikrar persatuan, Sumpah Pemuda menunjukkan rasa kecintaan atau rasa cinta terhadap bangsa, terhadap tanah air, terhadap Indonesia. Sikap ini merupakan wujud kesetiaan pemuda dalam membela tanah airnya, dalam membela Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi bukti bahwa cinta terhadap bangsa, cinta terhadap tanah air, cinta terhadap Indonesia telah mendarah daging di tubuh pemuda Indonesia. Nilai ini sepatutnya menjadi teladan terhadap upaya penanaman identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah sikap rela berkorban. Pernahkah mendengar kalimat merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam tubuhku? Ya, jadi rasa cinta terhadap bangsa Indonesia yang terkandung dalam ikrar Sumpah Pemuda itu tidak terlepas dari sikap rela berkorban yang dimiliki oleh pemuda Indonesia. Sikap ini merujuk pada kerelaan para pemuda yang telah mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan pikirannya demi kepentingan bangsa. Sumpah Pemuda muncul dari kesadaran para pemuda untuk mengedepankan pengorbanan tanpa pamrih demi memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang berikutnya adalah sikap toleransi. Sumpah Pemuda juga menunjukkan adanya sikap menghargai perbedaan, keberagaman pandangan yang dimiliki para pemuda itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Para pemuda mengesampingkan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya untuk mencapai kemajuan bangsa. Keberagaman suku, agama, dan pandangan bukan menjadi penghambat untuk bersatu, justru menjadi kekuatan utama untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya adalah semangat persaudaraan. Pengikraran Sumpah Pemuda yang dilandasi semangat persaudaraan itu telah ditunjukkan oleh para pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab pemuda Indonesia untuk menjaga tali persaudaraan. Meskipun dalam rapat terdapat perbedaan suku, agama, dan daerah, para pemuda tetap mengedepankan nilai-nilai persaudaraan dan rasa kekeluargaan. Semangat ini tentunya menjadi modal penting bagi para pemuda untuk menghindari perpecahan yang tentunya akan mengancam rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya adalah semangat kerjasama atau gotong royong. Ini menjadi tujuan bersama, tujuan bangsa Indonesia. Semangat ini juga diperlihatkan oleh para pemuda dalam pengikraran Sumpah Pemuda.
para pemuda bahu-membahu untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu Indonesia merdeka. Itulah nilai-nilai ataupun makna dari Sumpah Pemuda. Tentunya kepada generasi pemuda dalam belajar, tetap semangat, tetap optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara yang maju, negara yang besar. Tapi sekali lagi, majunya Indonesia itu tergantung dari para pemudanya. Karena pemuda adalah tulang punggung bangsa. Hidup pemuda Indonesia. Hidup pemuda.